mengubah segala-galanya. Engkau akan baik-baik saja. Keadaanmu akan diubah oleh Tuhan. Karena tidak ada jawaban di tempat lain. Hanya dalam Yesus ada jawaban. Hanya dalam Yesus ada kepastian. Hanya dalam Yesus ada tujuan. Ada kebebasan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan terlebih, ada keselamatan hidup kekal. Dan hari ini Tuhan ada di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita semua. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Jadi hari ini hamba berdoa Tuhan, biar mujizat Tuhan terjadi, betul-betul dinyatakan hari ini. Ibu bapak sekalian, taruh tanganmu di tubuh yang sakit. Dengar, taruh tanganmu di tubuh yang sakit. Bukan nanti, tapi sekarang. Mujizat Tuhan akan dinyatakan. Ada kesembuhan ilahi akan kau alami. Ada pemulihan akan kau rasakan. Dengar, dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam tubuhmu ada kuasa jamahan, ada urapan, ada mujizat Tuhan terjadi sekarang dalam nama Yesus. Sekarang dengar, engkau yang sakit, rasakan, taruh tanganmu di tubuh yang sakit. Maka sekarang dengan iman percaya, hari ini mujizat terjadi atasmu. Amin. Sekarang ini rasakan dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, berkuasa menyembuhkan sakit saudara. Salib Kristus itu ada dua sisi, depan dan belakang. Sisi depan adalah salib Kristus. Dia berkata sudah selesai, engkau diselamatkan, engkau memiliki tujuan hidup. Tapi untuk sisi yang kedua yang di belakang, menyembuhkan sakitmu, memulihkan keadaanmu, membebaskan, melepaskan engkau. Bukan nanti, sekarang. Sekarang. Terima dalam nama Yesus. Dua orang buta datang pada Yesus. Tuhan Yesus bertanya pada mereka, apa yang kau mau untuk aku lakukan bagimu? Mereka berkata, kami mau melihat Tuhan. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, hei engkau orang buta, sekarang jadilah seperti yang kau mau. Melihatlah engkau sekarang, melihatlah. Orang kusta duduk di pinggir jalan. Dia mengarahkan tangannya, dia mengerahkan tangannya dan berkata, Tuhan jika engkau mau tahirkan aku. Yesus Tuhan mengulurkan tangannya dan berkata, aku mau engkau tahir. Aku mau engkau tahir. Mungkin kita tidak buta secara fisik, mungkin kita tidak berpenyakit kusta seperti penyakit kusta di Alkitab, tapi ada banyak kebutaan yang kita alami, ada banyak kusta dalam hidup kita. Hari ini aku akan melihat, rumah tanggamu akan melihat kebahagiaan, ekonomimu akan melihat kebahagiaan, sakitmu akan melihat kelegaan. Tahir hidupmu ditahirkan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Engkau mengasihi Pasar Jadi Tateli. Karena itu tidak ada yang kebetulan. Jika ada obatmu, masyarakat desa Tateli ada di pasar ini, kami ada di sini. Ada kerajaan surga ditegakkan, ada mesbah di tempat ini, ada tamu Tuhan di tempat ini, ada hadirat Tuhan di sini, ada Yesus Tuhan hadir di sini. Sanggup memulihkan keadaanmu, sanggup menyembuhkan sakitmu, sanggup memulihkan keadaan ekonomimu sekarang di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lebih dahulu memulihkan kami, Engkau sudah lebih dahulu menyembuhkan sakit kami, sehingga hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Hari ini ada kelegaan atasmu. Terima. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau mengalir Tuhan dalam hadirat. Kami terus mengalir untuk selalu mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bilang sama-sama amin. Bilang sama-sama, saya sudah disembuhkan, saya sudah diubah, pemulihan sudah kuterima, kelegaan sudah kuterima. Bilang keselamatan sudah jadi milikku. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Shalom. Damai di hati. Matius 11 ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Kami tim Raja Wali Tuhan utus ke 7 titik pelayanan. Salah satunya ada di pasar ini.
bersyukur kepada pihak pasar, mandor pasar, ibu-ibu yang luar biasa, yang hebat, yang memberikan kami tempat, dan kita masih boleh bersama-sama di tempat ini. Kalau sebelumnya kami ada di sini, keadaan kita dalam keadaan yang tidak baik. Keadaan kita sedang mengalami keadaan yang letih, lesu, beban berat. Saudara, penyebab ada begitu banyak umat Tuhan mengalami keadaan yang letih, lesu, beban berat, itu karena tidak lagi terkoneksi, tidak lagi terhubung dengan surga. Yang kedua, penyebab kekristenan mengalami keadaan yang letih, lesu, beban berat itu kenapa? Karena hilangnya kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Karena tidak lagi punya kerinduan untuk bersekutu dan beribadah. Karena mulai berfokus pada kekuatan arus dunia. Karena mulai hidup dalam ketakutan. Karena mulai hidup dalam kekhawatiran. Karena mulai memikirkan keadaan. Tetapi ketika Tuhan membawa kami ada di sini, ada firman Tuhan datang di tempat ini, Alkitab katakan, marilah engkau yang sebelumnya mengalami keadaan yang letih, lesu, beban berat, hari ini ada kelegaan atasmu, ada pemulihan atasmu, ada jawaban atasmu, ada tujuan hidup yang Tuhan akan berikan buat kita. Caranya adalah, yang pertama, Alkitab katakan begini, tanggalkan beban-beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tanggalkan semua itu, lepaskan semua itu. Karena keadaan kita hari-hari ini, banyak yang hidup di lembah kekelaman, dalam keadaan yang letih lesu. Kenapa? Karena iblis telah lama mempengaruhi kita, menyeret kita, sehingga keadaan kita mulai ada di lembah kekelaman. Hidup kita mulai mengakui keadaanmu, persoalanmu, sakitmu belum sembuh-sembuh. Hari-hari ini Anda senantiasa mulai mengakui persoalan hidupmu yang sebegitu berat, dan kita lupa mengakui hanya Yesus yang luar biasa, hanya Dia yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini pesan firman Tuhan, sesungguhnya marilah, akuilah, kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Dan hari ini akui Dia ada di sini. Dia akan ada di hidupmu, Dia akan ada di dalam hidup rumah tanggamu, Dia akan ada dalam hidup ekonomimu, dan Dia pasti sanggup untuk memberikan kelegaan buat kita. Dia sanggup memberikan jawaban buat kita. Hari ini kami ada di sini untuk kita boleh menerima kelegaan. Bukan kami yang memberikan kelegaan, tetapi kasih dan kuasa Tuhan yang memberikan kelegaan. Saudara, teman-teman kami semua sudah bersaksi bagaimana hidup kami yang tidak jelas jadi jelas. Stephen sudah bersaksi bagaimana keadaannya yang hampir mati dan sudah mau mati. Vonis dokter, tumor di kepala, itu sudah pasti, tinggal menunggu waktu. Dan dia berserah dan berkata, Tuhan, follow jawaban kita, ambil jawaban kita. Artinya dia mau berserah. Kalau dia sudah mau mati, dia silakan. Tapi Alkitab katakan mujizat Tuhan masih nyata ketika orang mau datang kepada Yesus. Hari ini juga mujizat itu nyata, karena hari ini ada firman Tuhan datang. Marilah kepadaku, dengarkan firmanku, terima kelepasan, terima kebebasan. Hari ini juga, bukan nanti. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Dia Tuhan yang berkuasa, dan kami semua sudah mengalami tentang Tuhan yang hebat dan luar biasa ini. Ingat ibu bapak sekalian, kekristenan itu saya selalu katakan, ya, Roh Kudus selalu ingatkan, ikut Yesus itu bukan kita sudah punya golongan A, punya golongan B, berarti Anda sudah betul-betul punya tujuan yang benar. Ketika Anda sudah memiliki jabatan A, jabatan B di organisasi, berarti Anda sudah punya tujuan yang benar. Anda sudah punya tiket ke surga. Bukan, sesungguhnya Alkitab katakan kekristenan yang sesungguhnya adalah ketika mereka hidup, mengalami, merasakan Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Bukan saja hidup dan ada, tapi ada di hidup kita, menghidupi hidup kita. Kita ada di dalamnya, kita merasakannya, karena Tuhan kita bukan mati, tapi hidup, dahsyat dan luar biasa. Dia mati dan bangkit karena Dia Tuhan yang besar. Dari surga turun ke bumi, Dia mati, bangkit juga naik ke surga. Dia Tuhan yang besar, luar biasa. Engkau harus bersyukur punya Yesus yang luar biasa, yang membangkit
membangkitkan orang yang mati. Kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan orang yang mati. Ingat, kalau dia sanggup membangkitkan orang yang mati, berarti dia juga sanggup membangkitkan rumah tanggamu yang sudah mati. Dia juga sanggup membangkitkan keadaan ekonomimu yang sudah mati. Dia sanggup membangkitkan keadaan rohanimu yang sudah mati. Karena dia berkuasa. Tetapi kita perlu datang pada Yesus agar tidak ada kematian lagi, tetapi ada kebangkitan di dalam Yesus. Hari ini juga kuasa kebangkitan membangkitkan ekonomimu, membangkitkan semangat rohanimu, sehingga engkau tidak jadi gereja yang tiap hari hidup di dalam kegelapan, dalam tekanan dan penderitaan. Tapi hari ini kita mau bangkit karena kita percaya hari ini Yesus Tuhan yang kita sembah berkuasa mengubah, membebaskan, melepaskan kita semua. Inilah berita yang harus kami sampaikan di pasar Tateli ini. Karena itu hari ini kesimpulannya adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Sekarang juga terima kelegaan, terima kelepasan, terima pemulihan, terima damai sejahtera, terima sukacita dari surga. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara dengar, kita tadi dari jam 7 lewat, sudah mau 2 jam di sini. Kami bersyukur diberikan kesempatan, dan pada sesi terakhir kami akan berdoa khusus buat saudara untuk senantiasa sebelum mengakhiri ibadah kekayaan di tempat ini. Dan juga ada pokok-pokok doa yang dinaikkan. Ada beberapa ibu-ibu yang luar biasa yang berhari ulang tahun. Kami akan mendoakan, bukan ada juga hari ulang tahun hari ini, ada yang hari ulang tahun minggu kemarin. Tetapi kita bersyukur, merayakan syukur ulang tahun itu berarti mengingat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kita boleh lahir di dunia ini karena semuanya tidak kebetulan. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Yesaya 49 ayat 16 berkata, lihat aku melukiskan engkau di dalam telapak tanganku dan tembok-tembokmu di ruang mataku. Karena itu sebentar nanti saya akan panggil nama-nama yang ditulis di pokok doa untuk kami khusus mendoakan saudara. Dan inilah yang boleh kami bawa di tempat ini. Kami boleh membawa hati kami untuk melayani ibu bapak sekalian yang ada di pasar. Mungkin kami sudah mengganggu di sini, apalagi kios yang telah memberikan kami tempat ini, telah merelakan untuk ada mesbah, ada musik di sini. Tetapi kami juga ada di sini membawa hati agar senantiasa kita boleh mengalami keadaan yang baik-baik saja. Karena hari ini ada kelegaan atasmu terjadi, ada pemulihan atasmu terjadi. Yesus kita dahsyat, Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Bilang sama-sama haleluya, haleluya. Musik naik. Ibu bapak sekalian, kami akan berdoa buat Ibu Femi Domits yang hari ini berhari ulang tahun. Ibu Flora tetapi Eviransun Ikit Praseno Mariam Kaligis. Ibu yang luar biasa ini, Ibu Mariam Kaliopas. Ibu Flora yang berkoordinir tempat ini juga sudah berulang tahun. Kami akan mendoakan. Ada Bapak Nofri atau Badal, Bapak Peter. Baik, nama-nama ini kalau Anda ada di sini, Anda tidak mungkin belum sempat ke gereja, atau mungkin kita kadang-kadang mau ke gereja mungkin tidak dipandang, atau mungkin ke gereja tidak ada baju yang bagus dipakai. Tapi kami ada di sini bukan membawa nama gereja, bukan membawa denominasi. Ada di pasar ini untuk memberkati kita semua, dan akan berdoa buat saudara. Dan hari ini sekali lagi kami mohon nama-nama yang tadi dibacakan, Ibu Femi, Ibu Flora, Evi, Ikin, dan Mariam, dan juga kedua bapak tadi. Jika Anda ada di sini, mari tolong maju ke depan. Di sini kami bekerja sama, di sini kami boleh bersama. Dwelling Community dari Jakarta, kami boleh bersama. Ibu Kepala, Ibu Edi, boleh memberkati kita semua dan akan mendoakan khusus buat kita. Sekali lagi ibu bapak yang nama-nama tadi ada di sini, kalau ada di sini, kalaupun tidak ada kami akan doakan. Tetapi yang kalau ada persis di sini, tolong mari maju ke depan. Mari maju ke depan sini atau ada di sini.
Kita akan berdoa khusus. Ibu kepala Ibu ini, mari bersama. Tolong dikasih main. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, silakan. Ibu Femi, Ibu Flora, Ibu Evi, Ibu Ingrid, Ibu Mariam. Yang hari ini Ibu Femi yang berulang tahun, hari khusus. Ada tanggal 20, ada tanggal 8, ada tanggal 9, tanggal 11. Ibu bapak sekalian, mari kita sama-sama ada di sini akan berdoa. Ada dibuka untuk kita doakan. Terus dikatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya hari ini ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ya Yesus, pertolongan Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Kami juga memanggil Bapak Peter, Bapak Badua, dan Bapak Novi. Oke, Bapak Peter, Bapak Badua, Bapak Novi sedang sakit. Ingat baik-baik mujizat Tuhan nyata. Kalaupun kedua Bapak ini tidak ada di sini, tapi Tuhan berkuasa untuk mengunjungi mereka. Kami akan berdoa dari tempat ini. Ini akan berdoa, kami akan berdoa untuk kedua Bapak ini yang sedang sakit. Mari semua. Mari kita satukan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya apa ya Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang patut kami sembah, kami sanjung, kami tinggikan, kami muliakan. Hanya Engkau Allah satu-satunya sempurna dalam segala hal, dan kami dijadikan sempurna seperti rupa dan gambar-Mu. Oleh karena itu kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami. Kami bersyukur Engkau tetapkan kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu di dalam setiap proses yang Engkau berikan. Bukan Engkau jahat, bukan Engkau tidak peduli, karena Engkau berjanji sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami, kali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tandanya Engkau ada di dalam setiap hati kami yang mengasihi Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang menantikan Tuhan, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan pada siang hari ini ya Bapa, hamba secara khusus dengan otoritas dan kuasa Allah Maha Tinggi, urapannya datang dari kuasa Roh-Mu yang kudus, memberkati seluruh area pasar ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menunjukkan kepada saya begitu banyak roh-roh gentayangan, roh khususnya roh percintaan di tempat ini, demi nama Yesus. Ayah engkau setan iblis, segala roh percinahan dihancurkan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dunia orang mati yang terus menerus mengelilingi tempat ini, yang terus menerus membuat kerugian, keonaran, keributan, dihancurkan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kekuatan roh mulai siang ini, segala roh-roh kejahatan, mantra-mantra, segala roh-roh yang bukan datang dari kuasa Roh Kudus, roh kuasa kegelapan, roh dunia orang mati, yang membuat pikiran tidak bisa tenang, yang membuat pikiran tidak bisa teguh kepada percaya Yesus, yang membuat pikiran khawatir, yang membuat pikiran ketakutan di dalam dunia ini, yang membuat pikiran menjadi goyah. Mulai hari ini, kekuatan kuasa-Mu dihancurkan dengan darah Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, mulai saat ini darah-Mu Kau alirkan, Kau tahirkan di seluruh area ini dengan darah Yesus Kristus. Maka ketika ada kuasa roh jahat, mereka tidak sanggup masuk, karena hati kami berseru, Engkau Allah yang hebat. Hati setiap orang-orang yang ada di pasar ini, hatinya sekarang ini diberkati Tuhan, hatinya dipulihkan Tuhan, hatinya diberikan iman, sehingga mereka percaya dan berkata, aku milik Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku beruntung, dan semua yang dikerjakan Tuhan
berbuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Pasar ini menjadi pasar teladan. Tampil ini berkati. Tampil ini penuh kemuliaan Tuhan. Tampil ini penuh kasih dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau di tempat ini selama-lamanya Tuhan. Ditetapkanlah Engkau ya Aba ya Bapa, untuk memberikan kasih-Mu kepada setiap orang yang lalu lalang di tempat ini. Bahkan Kau tarik setiap jiwa di tempat ini mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Allah Abraham, Isa dan Yakub, Allah yang hebat luar biasa, Allah pencipta langit bumi, Allah yang menjadi jalan kebenaran dan berkehidupan bagi kami dalam nama Yesus. Secara khusus hamba bersuka cita bersama kelima ibu yang ada di hadapan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi mereka ya Aba ya Bapa. Secara khusus hamba berkati Ibu Femi Domit. Tuhan, siang malam ia senantiasa datang kepada kami. Dia menyadari di setiap harinya tanpa Tuhan maka ia tidak ada pada saat ini. Hamba bersyukur karena di usianya Tuhan dia semakin mencari Tuhan. Dia semakin Tuhan merindukan Engkau untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk hidup Tuhan menceritakan kebaikan-Mu. Dan hamba percaya berkat Abraham, Isa dan Yakub mengalir atas hidupnya, sehingga apa yang dikerjakannya Tuhan, baik makanan dan minum yang dibuat, sungguh menjadi nikmat bagi setiap orang. Dan itu adalah anugerah yang mulia dari Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dan sungguh ada di dalam hati Tuhan. Lanjutkanlah apa yang Engkau buat yang menyukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan dapat menikmati-Mu. Tuhan dapat terus bersuka atas-Mu, karena keberuntungan ada di dalam tangan-Mu. Jangan takut dan khawatir untuk seluruh keturunan-Mu. Tuhan akan jaga dan Tuhan pelihara. Tuhan yang akan membentuk setiap keturunan-Mu menjadi milik kepunyaannya. Apapun masalah yang ada di hadapan-Mu, Engkau percayakan kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan bertindak. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Diberkati juga seluruh Tuhan Ibu Flora, Ibu Evi, Ibu Ikit dan Mariam. Tuhan dalam nama Yesus, kesehatan yang prima Tuhan berikan, dan umur panjang menjadi bagian dari mereka. Senantiasa mereka bersuka di dalam Tuhan, bergiat dalam pekerjaan Tuhan, dan tidak henti-hentinya memuji menyembah Allah yang hidup, sehingga mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Terlebih ada di tengah-tengah pasar ini, dengan mimik muka mereka memancarkan kuasa, mereka memancarkan kasih, mereka memancarkan cinta Tuhan kepada setiap orang yang dilayani mereka. Tuhan, mereka semua beribadah di tengah-tengah pasar ini, menunjukkan bahwa mereka dibedakan oleh Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kemampuan, sehingga orang lain Tuhan dapat melihat, orang lain dapat Tuhan mendapatkan kasih karunia Tuhan lewat mimik muka mereka, lewat lidah bibir mulut mereka, lewat pikiran mereka, dan lewat perbuatan mereka. Hamba berkati Tuhan, seluruh apa yang mereka buat Tuhan sertai, keluarga mereka diberkati, dan seluruh kelimpahan ada di dalam kehidupan mereka. Secara khusus hamba berkati Bapak Peter dan yang sedang sakit, Bapak Novi Tuhan. Engkau tahu Bapak, adakah keluarga Pak Peter di sini? Lagi sakit di rumah. Keluarganya ada? Oh, ada rumahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Ada keluarga Pak Peter di sini? Terima kasih Tuhan. Ini istri atau siapa? Semua konsentrasi kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan menyatakan kepada saya sebagai hamba-Nya, Bapak Peter ada keterikatan dengan kuasa gelap, maka dalam nama Yesus engkau harus sampaikan kepadanya bahwa dia harus melepaskan segala roh-roh jahat, dia harus melepaskan segala jimat-jimat yang ada
ada padanya, maka dia akan dilepaskan dari segala sakit penyakit pada siang hari ini juga. Dan katakan, bertobatlah, karena waktu Tuhan sudah amat sangat dekat di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, jangan berlambat-lambat, sampaikan kepada dia, karena Tuhan masih memberi waktu. Tuhan sangat mengasihi Bapak Peter Ratumbang, dan berikan dia percayaan bahwa tidak ada kekuatan lain selain Tuhan Yesus yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan berkat, yang memberikan keselamatan. Sampaikan kepada kekasih Tuhan ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba percaya saat ini Engkau tumpangkan tangan atas Bapak Peter, dan di dalam nama Yesus Bapak Peter boleh mengalami pertobatan siang hari ini. Satu jiwa diselamatkan hanya untuk Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak, siang hari ini hamba berdoa dan tumpangkan tangan, sebutkan nama Ibu. Yes. Semua konsentrasi, Tuhan bisa menjamah saudara yang tidak di depan ini juga Tuhan dijamah. Engkau tahu tubuhnya, karena tubuh ini adalah bait roh Allah. Amin. Ibu Encis, terima kasih. Jangan khawatir, jangan takut. Yes. Karena sesungguhnya hari-harimu kurang mempercayakan Tuhan. Terima kasih. Maka kalau ini terjadi bukan karena Tuhan sedang membunuhmu, bukan karena Tuhan tidak mengasihimu, tetapi justru karena Tuhan sungguh menyayangi. Dia mau engkau lebih lagi datang kepadanya. Dia mau engkau melepaskan segala yang pernah engkau ambil dari kuasa kegelapan. Engkau pernah datang kepada dukun. Ingat, di dalam nama Yesus, segala roh-roh kegelapan, kuasa dari dunia ini, dari kuasa dunia orang mati, dari kuasa-kuasa roh jahat, dihancurkan dengan darah Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dia berkuasa atas Hades di dalam nama Tuhan Yesus. Semua setan roh iblis yang kamu tengking, buang ke Hades dalam nama Yesus. Boleh siang hari ini dengan iman dan percaya katakan, aku tubuhmu Tuhan, aku mau menjadi baitmu. Maka ketika engkau mau menjadi bait Allah, Tuhan berkata, aku yang akan menghancurkan kekuatan roh yang ingin menghancurkanmu di dalam nama Yesus. Maka siang hari ini Tuhan menyentuhmu, Tuhan mengawasimu, Tuhan menyempurnakanmu. Tubuhmu dari ujung rambut sampai dengan hari darah Yesus. Jadilah kau sembuh. Percaya dengan iman, terima kesembuhan, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Nofri ya Bapak. Hal yang sama juga telah dibuat oleh Bapak Nofri. Biarlah Bapak Nofri siang hari ini, saudara percaya hari ini Engkau jamah Tuhan, dan ia sungguh datang tersungguh. Saya melihat roh dari Bapak Nofri ini sedang menangis. Dia ada Tuhan. Oh, dia sedang tersungguh di bawah kaki Tuhan, minta kasih dan belas kasih Tuhan. Oh, Yesus hadir. Yesus hadir pada Bapak Nofri saat ini. Engkau jamah, engkau tumpangkan tangan atas Bapak Nofri di dalam nama Yesus. Kuasa roh jahat, kuasa kegelapan, di mana dia minta kekayaan, keluar dalam nama Yesus. Kau tidak berkuasa atas Nofri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nofri adalah milik kepunyaan Tuhan, kekuatan dan apa yang entah kau buat, segala mantra-mantramu jadi mandul tidak berkuasa atas Nofri di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh perdukunan setan iblis yang telah mengerjakan dan melalui kehidupanmu, setan iblis, hancurkan dengan darah Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Nofri siang hari ini mengalami kelegaan. Dia menerima jamahan Tuhan dan kasih Tuhan. Orang yang sakit sampai Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh ibu ini adalah milik kepunyaanmu. Dalam nama Yesus, dari ujung rambut situasinya, mulai saat ini darah Yesus membersihkan segala roh jahat, kuasa-kuasa yang terus mau melemahkan tubuh, yang mau merebut nikmatan, yang mau merebut daripada
perdamaian, yang mau merebut sukacita. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang dikatakan dan nama dari penyakit ini, baik itu diabetes, dalam nama Yesus, ada di bawah nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah Bapakku telah memberi nama Yesus. Dia harus pakai segala nama di bawah langit, di bumi langit, di bawah langit ini harus tunduk di bawah otoritas Tuhan. Nama Yesus, diabetes, keluar dalam nama Yesus. Kau tidak dapat menjadikan gula lebih tinggi. Kau tidak dapat gula lebih rendah. Gula di aliran darah normal kembali. Terima dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus mengalir kuasa Tuhan. Darah Yesus mengalir. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus membersihkan. Darah Yesus memurnikan. Dalam nama Yesus. Dirabaskan. Tuhan berpesan, jangan keraskan hati ibu. Jangan engkau berkenan dalam kelemahan dirimu, hingga engkau mau taat kepada firman-Ku. Janganlah engkau berpikir sendiri dan melakukan segala sesuatu dengan apa yang kau mau. Di sanalah engkau memberikan waktu bagi itu. Hari ini dalam nama roh ketaatan bekerja dalam dirimu, roh penundukan bekerja dalam dirimu, dan roh lemah lembut mengubah cara. Amin. Ya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Tuhan, Saudara buka hati. Tuhan Yesus juga menjamah saudara yang ada di segala roh sakit penyakit, aku perintahkan keluar dari ini di dalam nama Yesus dengan otoritas kuasa Tuhan. Darah Yesus mengalir mulai saat ini dari zona besar segala kolesterol, darah tinggi dan apapun penyakit namanya, tunduk di bawah nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus dengan iman, percaya untuk menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan berpesan, mulai saat ini berikan hatimu kepada Tuhan. Engkau juga sering memikirkan hal yang kau pikirkan begitu rupa, sehingga engkau mengambil alih apa yang Tuhan kerjakan. Engkau menjadikan hidupmu menjadi Tuhan untuk dirimu sendiri. Engkau memutuskan segala sesuatu dan mengerjakan seperti yang kau mau. Mulai hari ini dalam nama Yesus, roh pemberontakan dalam dirimu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Banyak kepahitan yang kau alami dalam hidupmu, tetapi Tuhan mulai siang hari ini katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, ku tinggalkan dalam hatimu. Bekerja terus menerus damai sejahtera itu, karena aku menyertaimu. Maka mulai hari ini dalam nama Yesus, kau tidak lagi ketakutan, kau tidak lagi melihat keadaanmu, kau tidak lagi melihat tingkah laku orang-orang yang menyakitimu, tapi kau memandang Yesus yang setia, Yesus yang memperhatikanmu, Yesus yang mengasihimu, Yesus yang menyembuhkan dalam. Angkat tanganmu semua.
Saudara, kami akan tutup ibadah hari ini, tapi percayalah, Tuhan tidak akan berhenti. Kasih dan karyanya akan selalu nyata menyertai kita. Karena itu angkatlah kedua tanganmu semua, dan kita akan menutup ibadah hari ini. Dwelling Community dari Jakarta yang boleh bersama-sama bergabung ambil bagian dalam rally KKR sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus membawa kami juga pada besok hari ada di Lapas Amurang dan juga di pusat kota Amurang sampai pada hari Jumat. Angkatlah kedua tanganmu semua. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan dalam nama Yesus. Maka dengan demikian, engkau yang mengangkat tangan, dengar baik-baik. Tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang penuh paku, tangan Tuhan yang penuh kasih terulur di atas hidupmu, memberkati pribadimu, memberkati rumah tanggamu, memberkati ekonomimu, memberkati seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan kita sembah, yang akan terus mengangkat kau naik ke gunung Tuhan, ke bukit Sion, puncak keindahan akan tampil bersinar. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dalam nama Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia, mengharapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah. Tuhan juga menyertai, memberkati semua kios-kios, para jualan-jualan semua, ojek-ojek yang ada dari sekarang sampai Maranatha. Dengan demikian kita yang percaya, mari kita sama-sama tutup dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus dalam doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Saya percaya ketika ibadah ini sudah selesai, sukacita yang sama tidak akan pernah hilang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di keseharian. Amin. Dan biarlah senantiasa kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi terus akan tertanam jadi rema dalam kehidupan kita, dan terus kita pandang Tuhan ke depan, sehingga saya percaya ketika terus pandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka keberkatan Tuhan akan tetap tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan bagi kami, tim penginjilan jalanan Raja Wali bersama dengan Dwelling Community pelayanan dari Jakarta yang sudah bisa mengambil bagian dalam pelayanan di Pasar Jati Tateli. Adalah satu kehormatan kami boleh berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, menaikkan pujian, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih juga untuk pihak-pihak yang terkait, Mandor Pasar, bahkan Pelangi Jaya yang sudah memberikan listrik dan tempat untuk kami beribadah, dan juga para pedagang-pedagang yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang semua. Dan hari ini ibadah hari ini ditampilkan dalam live streaming di dalam akun Pendeta Jerry Sanger, Pendeta Jerry CH Sanger, akun TikTok dan Facebook. Akun TikTok dan Facebook, saudara bisa melihat kembali ibadah, bisa melihat kembali dan bisa membagikan, share ibadah pada pagi hari ini, dan bisa subscribe untuk mengikuti akun Facebook dan TikTok untuk mendukung pelayanan tim penginjilan jalanan Raja Wali. Puji Tuhan, sekali lagi kami tim penginjilan jalan Raja Wali dan Dwelling Community dari Jakarta mengucapkan terima kasih bagi kita semua yang sudah mendukung kami boleh melayani pada hari ini. Dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus kiranya menyertai orang semua. Shalom. Damai di hati. Shalom.
Ya baik, puji Tuhan, terima kasih, kami sudah selesai dan berjumpa lagi dalam tahap berikut. Kami akan ada di Amurang pada besok siang dan besok malam, melanjutkan misi penginjilan pada tahap 730 dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih yang sudah bersama-sama dalam program ini. Tuhan Yesus